Berlokasi di Aula Kantor Camat Kecamatan Concong, penjabat Bupati Indragiri Hilir Herman hadiri pengukuhan Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda Asuh Anak Stunting, dan Pembina Posyandu Kelurahan Desa Sekecamatan Concong pada Jumat 29 Maret 2024. Kegiatan ini dikukuhkan langsung oleh PJ Ketua TPPKK Kabupaten Inhil, Katrina Susanti, yang juga merupakan Bunda PAUD dan juga Bunda Literasi Kabupaten Inhil. Dalam sambutannya, Katrina ungkapkan pentingnya jabatan yang diemban ini, yang diantaranya adalah bertujuan untuk meningkatkan minat baca generasi muda, mewujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan penurunan angka stunting. Kita ketahui peran Bunda Literasi sangat penting dalam meningkatkan literasi generasi muda di era digitalisasi. Dengan mengedukasi tentang pentingnya literasi menggunakan pendekatan kreatif berkolaborasi. Juga peran Bunda PAUD yang penting dalam mewujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kemudian peran Pembina Posyandu sangat penting karena juga di Posyandu kita bisa mendeteksi anak-anak kita dari stunting. Jadi keaktifan Posyandu sangat berperan aktif dalam kita menurunkan angka stunting. Kemudian Bunda Asuh Stunting juga berkaitan erat dengan Bunda Pembina Posyandu tadi, di mana dalam menurunkan angka stunting yang kita ketahui saat ini stunting di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang tertinggi di Provinsi Riau. Kepada yang dilantik, PJ Bupati Herman berpesan dan mengharapkan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik dan berkontribusi serta bekerja sama dalam mewujudkan minat baca yang tinggi kepada generasi muda, terlaksananya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dan penurunan angka stunting. Sama-sama kita ketahui saat ini tingkat membaca anak-anak di Kabupaten Indragiri sangat rendah. Sehingga kalau kita bandingkan seprovinsi Riau ini termasuk kita yang nilai minat bacanya di bawah 50%. Karena saat ini anak-anak lebih cenderung bermain HP daripada membaca. Sehingga ini merupakan tantangan buat kita bagaimana anak-anak ini semangat membacanya kembali meningkat. Mungkin diantaranya dengan memberikan buku-buku yang berkualitas untuk jadi bahan bacaan anak-anak. Jadi Bunda Literasi tugasnya berat. Jadi kalau minat bacaan anak kurang, diantaranya itu tanggung jawab Bunda Literasi. Nah, untuk Bunda PAUD, sama-sama kita ketahui hari ini PAUD banyak di Kabupaten Indragiri ini, sehingga hampir setiap desa ada sekolah PAUD. Nah, cuman setiap pergantian kepala desa, biasanya kepala desa baru buat PAUD baru pula. Ini jadi masalah. Seharusnya PAUD-PAUD yang ada di desa itu mungkin dibentuklah macam sejenis yayasan, sehingga siapapun juga di kepala desa itu jadi milik bersama. Sehingga jumlahnya boleh banyak, tapi kualitasnya juga seharusnya harus lebih baik lagi. Nah, ini yang jadi tantangan buat kita. Sehingga nanti kalau bisa jangan lagi PAUD-nya berlomba-lomba, sekolah PAUD-nya ditambah. Apalagi hari ini ada guru PAUD yang gajinya 1 bulan 200.000. Jadi kalau kita hitung seminggu mereka mengajar cuma digaji 50.000. Rasanya kurang manusiawi kita kalau membiarkan guru bergaji guru PAUD 200.000. Apalagi hari ini juga ada program transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi hari ini tidak bisa lagi kita paksa anak-anak sekolah PAUD pada saat mau masuk SD harus langsung mengikuti program SD. Karena di SD itu anak-anak diajarkan untuk sekolah serius. Sementara pada saat sekolah PAUD, anak-anak di sekolah cenderung lebih banyak bermain daripada belajarnya. Sehingga mungkin ada masa transisi dari sekolah PAUD ke SD itu betul-betul anak itu tidak terkejut pada saat dia masuk sekolah ke SD. Terus masalah posyandu juga ini cukup berat tugas kita, apalagi di daerah ini tombaknya mungkin sejenis macam apa tuh? Kalau puskesmas apa? Puskesmas pembantu ya, posyandu itu yang tugasnya banyak di daerah. Karena puskesmas banyak di beberapa kecamatan, sementara di desa-desa banyak puskesmas pembantu. Itu pun tenaga medisnya sangat terbatas. Bahkan hari ini banyak tenaga honor yang tugas di posyandu. Dan tugasnya cukup berat, terutama dalam rangka untuk mengatasi stunting.
Jadi sama-sama kita ketahui stunting ini hari ini di Kabupaten Gilir tingkatnya 28,5% kalau salah. Nah ini di Riau paling tinggi. Jadi tugas kita sangat berat karena target persentase stunting di Provinsi Riau atau nasional itu tahun ini sudah harus mencapai 14%. Jadi dari 28,5 menunggu angka 14% itu memang agak berat, kecuali kita hari ini yang baru dilatih bertumpus-lumus, termasuk juga beberapa OBD terkait pasti dinas kesehatan, dinas perkim, termasuk juga pemberdayaan perempuan, camat, kepala desa, termasuk tim penggerak PKK dan lain sebagainya yang baru dilatih. Jadi tugas ini sangat berat. Tampak hadir pada kesempatan tersebut Dandim 0314 Inhil, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas PT PHP, Dinas PUPR, Camat dan unsur Porkopimcam Kecamatan Concong, Ketua TPPKK Kecamatan Concong, dan undangan lainnya. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.